Pak. Saya mau keluar, tolong bukain gerbangnya ya. Baik, Non. Oke, gua harus ikutin itu perempuan licik kan. Pak? Pak? Kok akunku nggak ada? Pak, akunku hilang. Kok nggak ada sih? Saya hilang. Coba lihat nih. Akun Facebook kamu juga hilang. Pasti ada orang yang sengaja membajak akun-akun kamu. Terus gimana ini, Pak? Ya udah, kamu sabar ya. Ini cuma batu sandungan kecil aja, dan bertanda kamu semakin dekat dengan pencarian kamu. Gua harus cepet-cepet kabur keluar dari rumah si tantri ini. Itu perempuan licik. Mau kemana keluar malam-malam begini? Perempuan itu ada di sini. Kok bisa sih dia ada di sini, Pak? Dia siapa? Perempuan yang tahu di mana anakku berada. Aduh, gilingan. Itu si tantri pakai ngeliat gue lagi. Aduh, kacau nih, kacau. Gue mesti cepet-cepet pergi deh dari sini. Tanti! Tanti! Astagfirullahaladzim. Harus bagaimana? Dokter Rafiq. Angkat, dokter, angkat. Aku bisa saja mengejar perempuan itu. Tapi aku gak mungkin meninggalkan tante sendirian. Karena dia Kak, mana dia? Sekarang jam berapa? Sekarang jam 8. Kenapa? Wah, aku terlambat. Terlambat apa? Aku lupa sholat Isya. Ayo Kak, kita sholat bareng.
Terima kasih ya Allah udah selamatin Kak Nadia dan Mama Kanza. Ya Allah, terima kasih ya Allah udah berikan tempat tinggal di rumah Tante Tantri dan Om Andre. Ya Allah, aku mohon jauhkan orang jahat dari aku. Ya Allah, apakah Engkau akan mengampuni semua dosaku ya Allah? Aku ingin bertobat. Aku ingin sekali mengaku dan menunjukkan kepada keluargaku siapa yang jahat di rumah ini. Tapi aku nggak berani. Aku takut Tante Laura akan menyakiti keluargaku lagi. Ya tidak? Ya, Kenapa Kanza bisa membawa semua orang keluar dari rumah? Lagi gagal nih rencanaku. Aku akan membuat mereka membayar lunas semuanya. Aku gak akan tinggal diam. Tunggu pembalasan aku. Laura, kakekmu meninggalkan ini untukmu. Laura, saat kamu membaca surat ini, berarti kamu satu-satunya yang masih hidup di keluarga kita. Perlu waktu untukmu mengerti isi surat ini. Orang akan mengatakan padamu bahwa kakek bunuh diri dan membunuh semua keluarga kita. Tapi itu semua nggak benar. Kakek dipaksa untuk melakukan itu semua agar terkesan kakek yang membunuh semua keluarga, lalu bunuh diri. Yang bertanggung jawab atas semua ini adalah keluarga Bayu. Arwah kakekmu baru bisa tenang ketika Bayu dan keluarganya sudah mati dalam penderitaan. Iya, Kek. Aku akan membalas semuanya.
Aku gak akan pernah membiarkan mereka semua bahagia. Mereka harus merasakan apa yang aku rasakan. Ya. Stop. Gue harus bisa nyusup ke dalam situ. Dan gue bawa si Hasan keluar dari rumah perempuan licik itu. Harus bisa. Mas Bahar! Ada apa, Nenek? Ada apa? Lihat, Mas. Mas, lihat. Dia sadar, Mas. Kayaknya dia mau ngomong sesuatu deh. Iya, Mas. Tantri. Kanza. Ya udah, kita cepat langsung kasih tahu Non Laura. Kayaknya dia baru pulang tuh. Ayo kita cepat kasih tahu. Iya, Mas. Maaf, ada apa dengan Bu Tantri? Kanza sudah seperti anak kamu sendiri. Mbak Tantri bisa aja. Iya, kamu benar sekali Mbak Tantri. Sebentar lagi dia memang akan menjadi anakku. Aku itu kalau berdiri di atas sini selalu suka sama pemandangan di sini. Indah sekali. Tenang. Bu, Ibu tenang, Bu. Perempuan yang di jendela itu, Pak, mencoba membunuhku dan mencoba membunuh anakku. Aku ingat wajahnya. Aku ingat, Pak. Tolong cari perempuan itu. Bu, kalau orang yang Ibu maksud itu hampir mau membunuh, berarti orang itu sangat berbahaya sekali. Dia memang berbahaya. Dia mencoba mencelakakan anakku.
Cari, Pak! Cari! Ya udah, kamu tenang dulu, kamu tenang. Ya udah, tenang. Mari kita lanjutkan ngobrol di luar ya. Ya, kamu istirahat ya. Bukansa jangan pergi. Bukansa di sini aja. Kita sudah mencari ke seliling rumah. Bahkan lingkungan di sini, tapi kita nggak ketemu dengan orang itu. Pak Andri, maaf kalau boleh tahu. Siapa perempuan itu, Pak? Sayangnya Tantri nggak tahu nama perempuan itu, dan saya pun hanya tahu wajahnya karena dia pernah datang sekali ke sini. Sayang sekali ya. Seandainya kita bisa tahu nama orang itu, pasti akan lebih mudah mencarinya. Bahkan kita bisa melapor ke polisi. Tapi maaf, Pak Andri. Siapa sih sebenarnya perempuan ini? Perempuan ini adalah orang yang tahu di mana keberadaan anaknya Tantri yang hilang. Dan Tantri sudah mencari anaknya sejak dulu, tapi belum ketemu sampai sekarang. Kalau anak itu masih hidup, mungkin seumuran dengan Ibu Kansa. Jadi itu sebabnya Ibu Tantri merasa sangat dekat dengan Kanza ya. Iya, Pak Bayu. Mungkin dia melihat sosok anaknya dalam diri Ibu Kansa. Permisi. Kami sudah melihat rekaman CCTV. Tapi tidak ada penyusup di rumah ini. Hanya ada Ibu Laura di dalam mobil. Bisa saya lihat CCTV-nya, Pak? Boleh, Pak. Iya, Pak. Bu, Tantri udah tidur. Terima kasih, Bu Kansa. Pak Bayu, saya tinggal dulu ke dalam. Iya, Pak. Sayang. Bu Tantri, ternyata beliau itu... Mas, Bu Tantri udah ngasih tahu semuanya sama aku. Iya, dia merasa punya hubungan dengan kamu. Mas, ini masalah sentimental, Mas. Dan aku juga ngerasain apa yang dia rasain. Bu Tantri, dia sedang kesakitan. Beberapa orang menginginkan
hidup mereka diwarnai oleh kehadirannya anak-anak mereka. Buat aku, anak-anak adalah segalanya. Ya, walaupun mereka terkadang bikin aku naik darah, sakit kepala. Mas, anak-anak itu berharga, Mas. Makanya kamu tuh harusnya bersyukur. Banyak orang di luar sana menginginkan anak, Mas. Dan kamu udah dititipin sama 3 anak, Mas.